Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga ya, Nanah ya, karena materi kita banyak. Gorong-gorong, selanjutnya ada gorong-gorong. Data yang diperlukan itu pertama debit yang akan dilewatkan oleh gorong-gorong, kemudian muka air di hulu, itu di saluran atau lahan atau pond, kemudian ada muka air di hilir, saluran atau laut. Jadi hulu itu yang dari tinggi, hilirnya ke yang rendah ya. Kemudian jaringan saluran irigasi, konstruksi jalan yang akan bersilangan dengan gorong-gorong. Jadi ini sebenarnya ke arah apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam perencanaan gorong-gorong. Kita lanjut, karena kita tidak melakukan perencanaan, kita cukup mengetahui apa itu bagian-bagiannya. Selanjutnya ini gorong-gorong ya. Di sini ada gorong-gorong, di sini ada permukaan jalan, di sini ada timbunan, ini daerah kontur, aliran air permukaan, garis kontur. Makin tinggi konturnya ini lebih tinggi 210, turun 208, 206, 204 ya. Lanjut, ini gorong-gorong untuk pembuangan saluran median, jadi yang berada di tengah. Ini median jalannya, salurannya seperti ini ada median, tidak begitu jelas gambarnya. Kita lanjut. Kemudian tipe material. Yang pertama, tipe material ini dia harus apa? Ketahanan dan kekuatan konstruksi, kekerasan, ketahanan terhadap abrasi dan korosi, serta kekedapan air. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam tipe dan material. Ada tipe pipa tunggal atau lebih dari satu penampang melintang seperti ini, metal, jenis materialnya itu metal bergelombang, beton pratekan dan besi tuang. Kemudian ada pipa lengkung tunggal atau lebih, contohnya seperti ini, penampang melintangnya. Biasanya materialnya ini metal bergelombang, kemudian ada bentuk box tunggal atau lebih. Ini sebenarnya yang kita lihat di depan sekolah kita ada pekerjaan box culvert ya. Itu termasuk gorong-gorong air agar tidak terjadi banjir. Biasanya kan di depan kita itu sering terjadi banjir di depan sekolah kita ya. Dia jenisnya yang seperti ini. Biasanya dengan beton pratekan, ada penulangan di dalamnya, kemudian ada gorong-gorong jembatan tunggal atau lebih. Kalau ini modelnya seperti ini ya. Nah, beton pratekan. Di sini dia pondasinya tidak semua. Kalau ini kan full pondasi, ini hanya di bagian kakinya saja. Kemudian ada model lengkung, beton pratekan, metal bergelombang, pasangan batu di atas pondasi beton. Ini material biasanya ya. Selanjutnya ini adalah contoh gambarnya gorong-gorong yang model apa ini? Yang model penampang bulat. Nah ini juga sama model penampang bulat ada tiga. Nah ini yang modelnya kotak. Kita nggak bisa ngeliat ya model pondasinya. Apakah model pondasinya seperti ini atau yang seperti ini. Nih. Mungkin yang ini kayaknya yang ini itu yang ini ya. Karena modelnya satu. Nah untuk yang lebar ini dia setempat anunya. Model pondasinya setempat, ada 1, 2, 3, 4. Ini modelnya yang ini ya, contohnya yang ini. Nah, tapi di sini dia bahannya adalah batu bata. Lurus, atasnya model terowongan seperti ini. Oke, ini adalah contoh gambarnya lagi. Nah, ini apa? Model terowongan yang culvert, ini tanah aslinya, ini bagian permukaan aspalnya ya. Nah, ini juga ada modelnya seperti ini, gorong-gorong. Di sini ada penutupnya ya, jaring-jaring mungkin biar tidak dimasuki orang untuk tempat bermukim seperti itu. Makanya ditutup ya. Kemudian, nah ini model kalau secara perencanaannya. Nah, ini model perumahan, ini box culvertnya, ini alirannya, kemudian ini jalan. Jadi di sini ada lubang-lubang drainase yang masuk ke sini. Pengaruh lokasi yang memotong sungai terhadap responsi jalan. Kemudian di sini kalau kita lihat di sini ada tabel lokasi jalan raya, pengaruh lokal, pengaruh hulu, pengaruh hilir. Di sini untuk memotong sebelah hilir gundukan. Biasanya pengaruh lokal gundukan mengurangi jalan air, arah aliran pada jembatan tidak menentu, lokasi saluran tidak menentu. Kemudian pengaruh hulu yang di bagian hulu ya, erosi tebing, saluran tidak stabil, laju pengangkutan besar. Kemudian yang hilir
gradasi banjir, perkembangan penghalang cabang sungai pada saluran utama. Ini bisa kalian pahami sendiri, sini ada banyak macamnya. Mungkin ini nanti bisa jadi pembahasan tugas kita di minggu berikutnya. Nah, di sini ada berapa model? Ada 10, 11. Oke. Itu adalah pengaruh-pengaruh lokasi pada jalan yang memotong sungai terhadap responsi jalan. Kemudian yang nomor 2, memperendah tingkat dasar untuk saluran. Ini potongan kepala, tingkat kedalaman. Di sini pengaruh lokalnya apa? Penurunan permukaan, sapuan lokal, tebing tidak stabil, kecepatan tinggi. Kecepatannya kalau dari hulu karena dia dari atas ya, kecepatan naik, pemindahan bahan lantai dasar naik, saluran tidak stabil, kemungkinan perubahan bentuk sungai. Mungkin karena dorongan aliran yang terlalu deras ya. Sini ada modelnya terputus sebelah hilir perpotongan kayak gini. Kelebihan pedoman pada jembatan karena percobaan di hulu. Oke. Bisa kalian baca sendiri ya, bisa dipahami sendiri, nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan ya. Oke, sampai situ dulu materi kita untuk KD3 drainase jalan raya dan jembatan. Hari ini tugas kalian hanya memahami materi dari saya. Minggu depan kita akan mulai dengan tugas. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.